Wanyambe, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah saling menyembuhkan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus membebaskan orang yang lumpuh. Pertama-tama, Yesus membebaskan dia dari belenggu dosanya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sesudah jiwanya dibebaskan dari belenggu dosa, Yesus membebaskan dari kelumpuhannya. Yesus berkata kepada si lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Tentu si lumpuh dipenuhi sukacita. Bukan hanya si lumpuh, tetapi juga banyak orang memuliakan Tuhan. Yang begini belum pernah kita lihat. Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Maka mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa
selain Allah sendiri?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu'? Tetapi kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Saudara-saudari, masalah penyembuhan bukan saja urusan pribadi, melainkan urusan keluarga atau komunitas. Beberapa orang yang membawa si lumpuh kepada Yesus memperlihatkan hal tersebut. Mereka mempunyai hati dan keprihatinan yang mendalam kepada si lumpuh itu maupun sesama yang lain. Mereka mempunyai pandangan bahwa kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, kegembiraan adalah milik bersama sebagai anak-anak Tuhan. Mereka ingin supaya keselamatan itu menjadi milik bersama. Tindakan mereka ini menggambarkan betapa besarnya kasih yang mereka miliki dan berharap bahwa keselamatan dari Tuhan harus dirasakan oleh si lumpuh juga. Melalui tindakan mereka ini memberikan dua pesan. Yang pertama, bahwa setiap orang di dalam kehidupan ini membutuhkan perhatian dari teman-teman yang lain. Kedua, kita perlu memberikan waktu dan perhatian kepada sesama yang sangat membutuhkan bantuan dari kita, sama seperti si lumpuh tadi. Saudara-saudari, Yesus yang kita imani adalah Sang Pembebas abadi. Dia membebaskan kita dari segala bentuk belenggu kehidupan. Bukan hanya belenggu-belenggu secara fisik, tetapi juga belenggu rohani, yakni dosa kita. Yesus mengendaki agar kita sungguh-sungguh menjadi manusia bebas di hadapannya sendiri. Maka kita semua diajak untuk menaruh kepercayaan kepada Allah. Kita mempersembahkan segala belenggu hidup kita kepadanya, seraya memohon pembebasan. Kita terus bertekun dalam pengabdian yang tulus dengan memuliakan Dia setiap aktivitas hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.